Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Universitas Negeri Makassar, perkenalkan nama saya Ratna Dewi, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar, jurusan Sosiologi. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja unit kerja di SMA Negeri 1 Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, Ibu minta siapkan dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Siap. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga, Hadir, Bu. Adi, Hadir, Bu. Yarli, Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Apa kabar Ananda semua? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Masih semangat belajarnya? Masih. Berdiri dulu deh. Minta motivasi Ananda semua dulu ya. Tanda kita itu setiap harinya harus bersemangat. Semangat. Semangat kan? Terima kasih ya. Silakan duduk. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Masalah sosial. Definisi masalah sosial dan juga contoh-contoh dari masalah sosial. Jadi kelanjutan dari materi sebelumnya kita udah menemukan contoh-contoh masalah sosial secara umum. Kita juga udah mempelajari masalah sosial itu apa. Kalau dari segi biasanya masalah saja itu kita pasti tak mau yang bermasalah itu kan? Iya. Jadi masalah sosial itu, masalah sosial itu pasti ada bentuk-bentuknya. Kita kelompokkan. Lalu faktor penyebabnya. Kenapa masalah itu terjadi? Pasti ada sebab kan? Akibat. Nah, sekarang kita mempelajari apa? Tentang bentuk-bentuk dan faktor penyebab dari masalah sosial. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini. Tujuan pembelajaran ini ada berapa? Ada 3. Minta tolong dulu siapa yang mau bisa menyebutkan tujuan pembelajarannya ke depan. Silakan Sarul, silakan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran program besar dari peserta didik mampu. 1. Menganalisis konsep masalah sosial dengan benar. 2. Mengurai bentuk-bentuk masalah sosial dengan tepat. 3. Menguraikan faktor penyebab masalah sosial dengan tepat. Terima kasih untuk sahabat Sarul. Sekarang yang kita pelajari ini. Pertama apa? Melalui model pembelajaran program basic learning, peserta didik mampu 1. Menganalisis konsep masalah sosial dengan benar. Dengan benar.
2. Menguraikan bentuk-bentuk masalah sosialnya. 3. Menguraikan faktor penyebab masalah sosial. Apakah informasi yang Anda dapatkan dari gambar tersebut? Bisa? Apa informasi yang Anda dapatkan dari gambar ini? Ya. Yaitu 3 anak yang sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara memulung. Ya, dengan cara memulung. Apa lagi? Siapa lagi? Bu. Ya, ini 3 anak kecil yang sudah merasakan kemiskinan sejak kecil. 3 anak kecil yang sudah merasakan kemiskinan sejak kecil. Benar apa tidak? Benar. Juga semua jawaban kalian itu benar. Siapa lagi? Mungkin setiap kita ini punya pikiran yang berbeda dalam melihat sesuatu. Nah, ternyata dari Egi seperti ini, yang ini seperti ini, Disko seperti ini. Kan beda itu kan? Ya. Menjabarkan sebuah gambar ini kan? Nah, benar semuanya ya. Ini adalah 3 anak kecil yang seharusnya masih sekolah. Nah, tapi di sini tergambar dia menjadi pemulung. Bekerja dia. Nah, satu bentuk dari kemiskinan, mungkin orang tuanya sudah tidak ada, ya kan? Atau orang tuanya miskin, tidak mampu menyekolahkan, atau mungkin dia disuruh bekerja sama orang tuanya. Banyak di sini kan yang bisa kita gambarkan. Silahkan disimak video berikut ini ya. Rumah Samini di Dusun Karang Tengah, Desa Jatiroto, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tidak layak huni. Di bangunan berbahan baku kayu dan bambu, Samini bertahan hidup tanpa tersentuh bantuan dari pemerintah selama hampir 20 tahun. Kondisi Samini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4x6 meter ini masih berlantai tanah. Tak ada meja dan kursi, hanya ada sebuah dipan dan bambu tanpa kasur yang digunakan Samini untuk beristirahat. Di bagian dapur, dinding dan atapnya hanya terbuat dari terpal. Ia tidak memiliki kompor. Untuk memasak, Samini menggunakan tungku kecil dan ranting pohon sebagai bahan bakarnya. Jangan tanya toilet di rumahnya, karena untuk keperluan MCK saja, Samini terpaksa harus menumpang di rumah tetangga. Janda penjual daun jati ini memiliki penghasilan 10.000 per hari, sehingga memperbaiki rumah hanya ia anggap sebagai mimpi belaka. Beruntung, salah seorang dermawan terketuk hatinya saat melihat kondisi Samini. Ia mengeluarkan dana pribadinya agar rumah Samini layak huni. Perbaikan rumah ini tanpa dana pemerintah, seluruhnya berasal dari donatur. Kini Samini sedikit dapat bernafas lega. Kendati hanya diperbaiki bagian dinding dan lantai dan mendapat bantuan alat rumah tangga, ia sudah mulai merasakan nyaman tinggal di rumah sendiri. Bantuan pemerintah Jawa Tengah masih menjadi harapan, karena masih banyak Samini-Samini lain yang luput dari perhatian. Apakah informasi yang Anda dapatkan dari video tersebut? Informasi yang saya dapatkan dari video tersebut yaitu kurangnya perhatian pemerintah kepada rakyat miskin. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan rakyat miskin dan segera menuntaskan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Bagus sekali ya, kasih aplaus. Apalagi? Siapa lagi yang bisa? Kurangnya perhatian pemerintah untuk warga miskin. Kurangnya perhatian pemerintah untuk warga miskin. Kasih aplaus juga ya. Banyak gambarnya. Ada lagi? Ada lagi informasi? Saya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut informasi yang saya dapatkan dari video tersebut, yaitu seorang warga di Jawa Tengah yang bernama Samini yang sampai sekarang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah selama 20 tahun. Tidak mendapatkan bantuan, ya kan? Dari pemerintah selama 20 tahun. Biasa ya, tidak mendapatkan bantuan ya dari pemerintah selama 20 tahun. Itu bentuk gambaran, salah satu gambaran kemiskinan yang ada di negara kita. Itu masih segelintir, ya kan? Salah satu contoh kemiskinan. Masih banyak lagi, malah ada yang lebih miskin daripada itu lagi kan? Yang tidak punya rumah kan? Nah, banyak seperti itu yang kita temui. Nah, untuk Anda lebih pahamnya lagi, nah nih, kita ingat kembali pembelajaran sebelumnya. Kita udah mempelajari kemarin tentang masalah sosialnya. Nih, diperkuat lagi. Masalah sosial, masalah. Jadi seperti yang Ibu bilang,
ketimpangan antara harapan dengan Kenyataan. kita pengennya seperti ini, tapi yang terjadi namanya masyarakat sosial itu adalah masyarakat. Nah, masalah sosial itu dia mempengaruhi semua aspek. Tadi kita gambarkan tadi kemiskinan. Ini apa dia masalah sosial? Siapa bisa bacakan lagi masalah sosial? Ingat-ingat lagi masalah sosial mata pembelajaran sebelumnya. Apa dia? Sebutkan bersama. Masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan unsur-unsur budaya serta melarang kehidupan kelompok sosial sehingga perlu diatasi. Iya, nah sekalian ini salah satu kesimpulan dari beberapa definisi yang dijabarkan oleh ahli. Nah, jadi masalah itu pasti perlu diatasi. Nah, diselesaikan. Nah, mau kita yang namanya bermasalah. Tadi potretnya salah satunya kemiskinan. Kemiskinan dalam video tersebut. Pasti miskin itu ada faktornya, nah, faktor penyebabnya. Bagaimana orang itu menjadi miskin itu pasti ada faktor penyebabnya. Bisa dari segi psikologisnya, bisa dari segi biologisnya, ya kan? Nah, strukturalnya. Kalau kita malas miskin juga nggak kita? Gitu. Nah, jadi ini Bu bagi ya supaya Anda lebih paham lagi, Bu bagi kelompok. Nah, kalian buat nanti mind mapping atau peta pemikiran. Nah, yang mana yang kemiskinan buat nanti faktor penyebabnya apa-apa saja kalian cari dari berbagai sumber, gunakan searching di HP kalian, cari dari berbagai literatur faktor-faktor penyebab kemiskinan nih. Kalian buat peta konsepnya atau mind mappingnya, kalian jelaskan sama kami ke depan. Bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok ya. Oh, yang pertama Bunga, Fahrul, Ania, Rahmat, Edi, Sultana. Kelompok yang kedua Yerli, Tiza, Sakina. Kelompok yang ketiga Agi, Aisyah. Kelompok yang keempat Rizka. Akan duduknya berkelompok di bawah ya. Kelompok pasangan. Yang penting kan aku. Berarti ini kan siapa yang kawannya ini? Karena banyak yang ada. Dimulai ya, kelompoknya, ya KPD-nya ke kelompok sesuai materi yang akan kalian itu membuat mind mapping ya. Itu penjabarannya kalian yang menjelaskan nanti sendiri yang kalian buat dulu peta konsep. Nah, kan ada di sini bahannya, kan kalian pahami nanti kalian jelaskan. Misalnya dari segi apa faktor penyebabnya. Jangan sumbernya nanti informasinya ya. Kita cara jelaskan yang apa kita buat dulu. Iya, peta konsepnya aja. Memang semua paham apa namanya materi kalian ada di sini peta konsepnya aja. Ya betul ya. Iya, buat apresiasi kalian sendiri kan anak. Tapi pengertian yang benar-benar ya. Silakan searching ya, kami penyebabnya ya. Tugas di kertas kartonnya dikerjakan dalam menit ya, karena kita pahami materinya. Jadi atau berpikiran menjelaskannya. Jangan kumpulkan pada semua orang. Dibagi tugasnya ya, siapa moderator, siapa nanti yang menjelaskan.
tersebut Mohon perhatiannya dulu, Daudi melalui withhold name. Kelompok 4. Berarti kelompok 4 yang pertama. Ya. Kelompok yang kedua. Waktunya 3 menit lagi ya, silakan disiap-siapkan. Kelompok 1. Silakan berdebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan definisi kami yang akan disampaikan oleh Aleki dan persilahkan. Bentuk-bentuk masalah sosial, yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf atau standar kehidupan pada umumnya. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang maupun papan. Seperti yang kita lihat di peta konsep yang telah kami buat tadi, ada 3 bentuk kemiskinan. Yang pertama yaitu bentuk absolut. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan absolut, termasuk konflik. 2. Sistem pendidikan yang lemah, 3. disabilitas dan ketidakadilan. Faktor yang lainnya itu faktor relatif, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif terjadi dikarenakan kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Dan yang ketiga faktor kultural. Oscar Lewis, seorang antropolog dari Amerika, menyatakan bahwa kemiskinan kultural muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau budaya yang dianut oleh orang-orang miskin, yakni malas, mudah menyerah, putus asa, kurang memiliki etos kerja dan kurang memiliki motivasi. Baiklah, demikian hasil diskusi kami. Apabila ada teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan.
Saya dari kelompok paling bertanya, sebutkan dampak dari kemiskinan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh bukan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dampak dari kemiskinan. Yang pertama, meningkatnya angka pengangguran. Yang kedua, banyaknya kasus putus sekolah. Yang ketiga, muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Yang keempat, menurunnya kualitas generasi penerus. Yang kelima, muncul tindakan kriminalitas. Apakah sudah puas dengan jawaban Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tingkat pengangguran di negara kita, baik itu di daerah-daerah tertentu. Perkenalkan, nama saya Sakina, saya sebagai moderator di diskusi ini dan ada penganggota saya, Yeri dan Nuriman sebagai pembaca dan Rija Samaroni sebagai penulis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dilanjutkan oleh Yeri. Kepada Yeri, mempersilakan. Yang pertama yaitu bagian pengangguran. Pengangguran merupakan suatu golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan sehingga belum mendapatkan uang. Yang kedua, macam-macam pengangguran. Yang pertama yaitu ada pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, pengangguran signifikan, yaitu kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian di negara. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman merupakan musiman disebabkan oleh siklus ekonomi berfluktuasi karena adanya pergantian musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitasnya untuk sementara. Contohnya yaitu petani dan nelayan. Yang keempat yaitu setengah pengangguran. Kondisi di mana pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya hanya setengah. Misalnya seperti pekerja rumah tangga, yaitu bisa dikatakan pengangguran satu yang bekerja hanya setengah hari. Yang ketiga yaitu penyebab pengangguran di Indonesia yaitu ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan jumlah pekerja yang semakin meningkat di setiap tahunnya. Yang keempat, dampak dari pengangguran yaitu meningkatnya tingkat kemiskinan. Yang kedua, munculnya tindak kriminalitas dan kejahatan. Kelima, cara mengatasi. Yang pertama, menambah jumlah lowongan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan pusat-pusat latihan pekerjaan. Itulah tadi hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan lain? Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Rija. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Antara lain, cara mengatasi pengangguran yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa pasar kerja. Maksud dari bursa pasar kerja ini yaitu bursa tenaga kerja yang merupakan penyampaian informasi kepada masyarakat luas terkait lowongan kerja. Yang kedua, menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan serta mendirikan pusat-pusat latihan kerja. Jawab melakukan dari kelompok 2 jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon diterima. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus ya. Semua tampilan kelompok kalian itu bagus semuanya. Nah, berarti sudah menganalisis apa itu bentuk-bentuk dari dari masalah sosial. Apa saja tadi yang kita analisis dari 4 kelompok itu apa saja topiknya? Kemiskinan, kriminalitas, pengangguran. Semua itu kita analisis pasti ada faktor penyebab terjadi
kamu malas di masa mudamu, maka kamu akan menderita pada masa tua. Nah, itu dia kan salah satunya dampak dari rasa malas itu menyebabkan kita menjadi miskin. Itu namanya masuk ke dalam faktor kultural, budaya malas. Bagaimana kalau dalam segi biologi? Bagaimana orang itu bisa miskin karena penyebabnya faktor biologi? Kira-kira apa contohnya? Disabilitas. Ya, disabilitas. Terbatas dia bekerja kan, lumpuh dia. Ya kan, apalagi sejak lahir, proses kita kan, untuk memenuhi makan dia sendiri aja dia susah, ya kan? Apalagi mau bekerja kan? Ya. Nah, lanjut yang pengangguran. Kita bilang pengangguran ini, bilang kan, jangan bilang pula anak balita di bawah 5 tahun kalian bilang pengangguran. Nah, tuh. Ya pengangguran ini yang bagaimana? Pengangguran ini yang termasuk usianya produktif. Seperti kalian ini produktif atau non produktif? Produktif. Nah, produktifnya dari segi apa? Masih belajar, menghasilkan ilmu. Itu namanya produktif, menghasilkan. Usia produktif itu dia udah mampu, usia yang masalahnya itu kuat fisiknya, psikologinya untuk menghasilkan uang, menghasilkan dia seharusnya yang menopang kehidupan ekonomi, ya kan, menopang kehidupan orang tuanya, keluarganya, yang udah bisa membantu bekerja, kan itu usia yang produktif. Yang non produktif, nah balita di bawah 5 tahun. Nenek-nenek lansia, ya kan? Nah, itu non produktif. Kenapa? Karena nenek-nenek itu sudah tua, ya kan? Jalannya aja udah sempoyongan, ya kan? Seharusnya dia tak tertolong lagi untuk bekerja. Tapi ada juga tuh kehidupan nyatanya yang menyuruh untuk bekerja kan? Padahal untuk jalannya sendiri udah susah, dipaksa pula bekerja. Kalau dalam segi apanya? Secara apanya? Secara apa namanya yang idealisnya dia tidak bekerja lagi. Nah, lalu kita narkoba, ada bahas narkoba. Kalau narkoba itu pasti ada faktor yang menyebabkan seseorang itu kenapa dia memakai narkoba itu pasti ada faktornya. Ya, bisa jadi karena masalah keluarga, tidak diperhatikan, pengaruh lingkungan, berteman dengan orang-orang yang banyak di lingkungannya mengkonsumsi narkoba, berikutan pulang, ya kan? Kamu cobalah ini, katanya kan? Cobalah ini. Kamu kalau nggak pakai itu nggak keren. Nah, dari awal seperti itu, ya kan? Nah, itu ikutan faktornya pertama, pengaruh lingkungan dengan sebaya dan permasalahan keluarga dan berbagai lagi permasalahannya. Lalu yang ke berapa lagi? Kriminalitas. Kriminalitas ini banyak nih. Banyak macamnya kriminalitas, ya kan? Pencurian, pembunuhan, yang biasa kita dengar. Adakah pertanyaan Ananda dari materi yang kita bahas? Masih adakah yang ingin bertanya? Yang masih ragu? Udah paham semua? Alhamdulillah udah paham semua. Ada aku kirimkan post-test tanda kalian apakah menyimak materi hari ini atau tidak. Silakan dikirimkan di apa ya di grupnya. Jadi selesai dulu, belum selesai semuanya lagi kan? Udah. Ayo dulu, lihat ketawanya dulu. Bagus nilainya dari yang tuntas. Ini tadi 60 Sardon. Sudah 80. Bagus nilainya dari yang tuntas. 60 Sardon. Nah, silakan dikirim yang belum ya. Kasih aplaus untuk kalian semua dulu, luar biasa. Satu orang aku minta menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan. Kesimpulan pada pelajaran kita kali ini yaitu kita mengetahui apa saja faktor-faktor
dan bentuk-bentuk masalah sosial. Apa saja yang bisa mengatasi masalah sosial tersebut? Apa saja yang bisa mengatasi masalah sosial? Bagus ya, kasih aku sudah. Ada lagi di pihak perempuan? Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa banyak berbagai macam masalah sosial yang ada di Indonesia. Masalah Indonesia yaitu diantaranya seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan narkoba. Dan itu semua ada penyebabnya, ada dampaknya, dan ada cara untuk mengatasinya. Bagus ya, kasih aku juga. Nah, terima kasih anak-anak semua. Ya, terima kasih anak-anak semua sudah paham itu apa itu bentuk-bentuk dari masalah sosial dan faktor penyebab dari masalah sosial. Untuk pembelajaran kita berikutnya, kita belajarnya tentang dampak-dampak dari masalah sosial. Silakan anak-anak pelajari dulu di rumah sebelum pertemuan berikutnya. Terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Ketua kelas mohon disiapkan. Ucapkan hamdalah.